Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, ketika Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus, ayat 18 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berbicara kepada Petrus juga hal ini sama dengan kepada kita juga. Kepada semua orang percaya juga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus itu berlaku untuk kita. Berlaku untuk kita. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Orang Kristen dengan tipe sebagai orang yang masih kanak-kanak rohani, yang belum dewasa secara rohani, disebutkan mengikat pinggang sendiri, berjalan kemanapun dia mau. Artinya saudara-saudara, begitu kelihatannya bebas. Tetapi tentunya Tuhan, saudara-saudara, tidak ingin kita tinggal dalam keadaan kanak-kanak rohani. Yang di dalam kitab Efesus dikatakan begitu mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran palsu, godaan-godaan palsu manusia yang seringkali kurang memiliki pendirian yang teguh sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Apa buktinya? Apa tandanya ketika orang bertumbuh secara menjadi dewasa secara rohani? Disebutkan demikian, saudara-saudara. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua secara rohani, dewasa secara rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mengulurkan tangan kepada orang lain dan orang lain itu akan mengikat kita. Siapakah orang lain di sini? Itu tidak lain daripada Roh Kudus, saudara. Allah, Roh Kudus, oknum Allah yang ketiga dalam Tritunggal, yaitu Roh Kudus, akan mengulurkan tanganmu kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang memimpin kita, membawa kita. Tetapi seringkali kita dibawa ke tempat-tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara-saudara, kita ingat ketika Yesus baru selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia dipenuhi, dihinggapi oleh Roh Allah pada saat itu. Lalu kemana Roh Allah membawa Yesus? Ke padang gurun. Ke padang gurun, ke tempat yang tidak enak. Itulah juga yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Roh Kudus seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh daging kita, oleh daging, hawa nafsu daging kita. Tetapi itu dikehendaki oleh Allah. Kalau kita melihat pengalaman dari Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20, saudara-saudara, ketika dia memberikan kata-kata perpisahan kepada tua-tua jemaat di Efesus,
Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dikatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menimpa aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia." Saudara-saudara, dia menyebutkan, Rasul Paulus menyebutkan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai tawanan roh, sebagai tawanan Roh Kudus. Bagaimana sih orang yang ditawan, saudara-saudara? Tentunya orang yang ditawan itu tidak akan dibawa ke tempat yang dia mau, tetapi yang dimaui oleh si penawan. Orang-orang yang ditawan biasanya akan dibawa keluar dari zona nyamannya, dari tempat-tempat yang dia sukai, ke tempat yang diinginkan oleh si penawan, orang yang menawannya. Itulah gambaran yang kita lihat dialami oleh Paulus dan Petrus. Saudara-saudara, sekali lagi kita jangan tinggal dalam kanak-kanak rohani. Menjadi kanak-kanak rohani itu memang masa-masa yang menyenangkan. Seringkali kita bebas melakukan apa saja dan kelihatannya Tuhan tidak begitu keras mendisiplinnya. Tetapi ingat, Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa secara rohani, menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kita bertumbuh. Walaupun seringkali kita dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang secara manusia, secara daging kita tidak suka. Tetapi saudara-saudara, hal itulah yang akan membuat kita menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.